Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari. Aibda R, penembak pelajar SMKN 4 Semarang hingga tewas, ditetapkan sebagai tersangka dan dipecat dari Polri alias pemberhentian tidak dengan hormat. Bangunan sekolah madrasah di Kabupaten Cilacap masih terendam banjir, siswa terpaksa ujian di dalam rumah warga. Melalui rapat pleno rekapitulasi KPU Jawa Tengah, Paslon Lutfi Yassin ditetapkan sebagai pemenang pemilihan gubernur. Aibda R yang menembak pelajar SMK Negeri 4 Semarang hingga tewas akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka juga dipecat dari Polri alias pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dengan pengawalan ketat, Aibda Robik Zainuddin yang mengenakan seragam kepolisian dilengkapi rompi berwarna hijau langsung memasuki ruang sidang bidang profesi dan pengamanan Polda Jateng pada hari Senin lalu. Dalam agenda sidang kode etik menghadirkan sejumlah saksi Kompolnas serta perwakilan keluarga korban. Sidang etik Aibda Robik yang berlangsung tertutup selama 8 jam. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan Aibda Robik Zainuddin sebagai tersangka kasus penembakan terhadap siswa SMKN 4 Semarang berinisial GRO. Penetapan Robik sebagai tersangka ini berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik di Treskrimum Polda Jateng. Tersangka juga dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Aibda R selaku terduga pelanggar ini mendapat putusan PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Demikian. Pak, si R ini banding atau gimana putusan? Untuk tadi disampaikan beliau akan banding. Jadi untuk banding beliau diberi kesempatan 3 hari untuk mengajukan kepada ketua sidang. Pertama-tama kami mengapresiasi Polda ya, dengan sidang etiknya dan penetapan sebagai tersangka. Kami diundang, kami datang dan kami mengikuti prosesnya sejak awal sampai akhir. Kita pertegas lagi bahwa putusannya ada 3. 1 dinyatakan perbuatannya tercela, terus di Pitsus 14 hari, terus di PTDH. Itu putusannya tadi. Menanggapi keputusan sidang etik itu, ayah GRO Andi Prabowo mengaku puas atas putusan pemberhentian tidak hormat yang dilakukan kepada tersangka. Manusiawi, Mbak. Kalau orang ketemu yang meninggal, yang membunuh anak saya itu wajar kalau saya marah sekali ya, Mbak. Apakah ada permintaan maaf dari Aibda Robik saat bertemu? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Dia tidak ngomong sesuatu? Tidak ada ngomong sama sekali. Ya. Pak Andi tanggapannya terhadap putusan tadi? Puas Mas dengan pemberhentian tidak hormat yang dilakukan pada tersangka. Sebelumnya kasus polisi menembak 3 orang pelajar terjadi di Semarang pada 26 November lalu. 1 korban berinisial GRO meninggal dunia usai menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara 2 orang lainnya berhasil selamat. Aibda R yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka berdalih tembakan yang dilepaskannya itu karena diserang oleh massa tawuran. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Sebuah mobil yang diduga alami remblong terjun ke jurang sedalam 7 meter di Kabupaten Banjarnegara. Warga bersama tim gabungan bergotong royong mengangkat mobil menggunakan tali. Tim gabungan dibantu warga di Kabupaten Banjarnegara berusaha mengevakuasi sebuah mobil yang terjun ke jurang sedalam 7 meter pada Senin lalu. Lokasi yang curam membuat tim gabungan bersama warga kesulitan melakukan evakuasi. Kecelakaan terjadi saat mobil tersebut melintas jalan menurun di area sentra perkebunan salak di wilayah perbukitan Banjarnegara.
Warga menduga sopir kehilangan kendali saat mobil alami remblong hingga membuat kendaraannya terjun ke jurang. Bahwasanya telah terjadi laka tunggal di Jalan Raya Pagendan, Banjarnegara untuk TKP di Tanjakan Anggrung Sari. Untuk saat ini mobil sudah berhasil kita evakuasi sehingga memakan waktu sekitar 1 jam. Untuk armada sudah berhasil kita evakuasi ke titik yang lebih aman. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Kasus kini ditangani Satlantas Polres Banjarnegara. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Diduga karena belum mahir mengemudi, sebuah mobil terguling masuk ke persawahan di Boyolali Senin lalu. Beruntung pengemudi bersama sang anak selamat. Mobil ini terguling masuk ke dalam persawahan di Desa Denggungan, Kecamatan Banyudono, Boyolali pada Senin lalu. Kecelakaan tunggal ini bermula saat pengemudi hendak keluar rumah orang tuanya setelah menjemput sang anak pulang sekolah. Namun diduga karena pengemudi belum mahir mengendarai kendaraannya, setir oleng dan mobil terperosok talut jalan hingga terguling ke dalam persawahan. Mobil yang terguling kemudian dievakuasi menggunakan truk kren. Proses evakuasi sempat terkendala sebab lokasi jalan yang sempit dan banyak kabel di lokasi kejadian. Ya, banting setirnya kurang cepet ya. Jadi langsung. Terus ini mau berhenti. Itu bisa masuk itu memang seperti apa ceritanya tadi, Mas? Bannya udah ke sawah, makanya nggak imbang. Di dalam mobil ada siapa aja, Mas, tadi, Mas? Terus tadi keluarnya? Lewat pintu kedua. Lewat pintu kedua. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, Mas ya? Selamat semua. Beruntung pengemudi bersama sang anak selamat dalam kejadian naas itu. Mobil akhirnya berhasil diangkat dari sawah dengan kondisi rusak, khususnya pada bagian depan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Banjir yang masih menggenangi sekolah madrasah di Kabupaten Cilacap memaksa para siswa melaksanakan ujian sekolah di dalam rumah warga. Ujian dilakukan tanpa alas dan meja. Sungguh memprihatinkan. Tak ada meja, tak ada kursi. Para siswa ini berlesahan di salah satu rumah warga di Desa Bojong, Kabupaten Cilacap. Apa daya, mau tidak mau sebanyak 40 siswa kelas 4 hingga kelas 6 Madrasah Ma'arif 2 Kabupaten Cilacap tetap harus melangsungkan ujian akhir semester. Pihak sekolah terpaksa memilih rumah warga agar pelaksanaan ujian tetap berjalan sebab semua gedung sekolah masih terendam banjir. Itu pun hanya ada satu-satunya rumah warga yang dekat sekolah yang bisa digunakan. Pembelajaran kita pindah ke rumah warga karena kondisi air semakin tinggi. Yang kemarin dilaksanakan di masjid, namun hari ini masjid juga sudah mulai terendam air. Memang sekolahan total nggak bisa digunakan ya? Untuk 100% sekolahan tidak bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Bahkan kantor yang cukup tinggi pun mulai tergenang mulai kemarin. Bencana banjir yang menggenang sekolah Madrasah Ma'arif 2 Bojong, Kabupaten Cilacap terjadi rutin setiap musim penghujan. Pihak sekolah berharap ada solusi dari dinas terkait agar sekolah mereka terbebas dari bencana banjir. Mardianto melaporkan dari Cilacap.